Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu azza wa jal wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala al muslim akhul muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salatul maghrib Masjid Al-Azhar yang Allah muliakan, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas limpahan nikmah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita manfaatkan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam varian ibadah sesuai dengan perintah Allah, tentunya pertama, yang kedua sesuai yang kita mampu, dan yang ketiga tentunya yang ada contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya hingga kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam pamflet sudah terpasang kajian malam hari ini rata-rata berkisar tentang tauhid dan kemasyarakatan. Maka malam hari ini kita mencoba untuk mengkaji ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini yang mungkin tema yang akan kita usung. Insya Allah nanti satu ada kaitannya dengan perintah Allah tersebut. Yang kedua didukung hadis-hadis Nabi sesuai yang sering kami sampaikan, kitab tafsir Durul Manthur, yaitu tafsir Al-Quran tapi tafsirnya menggunakan hadis-hadis Nabi. Sementara untuk tema kita ambil dari buku Sahih Wasaya Rasul, yaitu hadis-hadis sahih yang diwasiatkan Rasul kepada sahabat-sahabat beliau, tentunya dengan berbagai macam pengembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu, dalam konsep perorangan yang hidup dalam keluarga atau perorangan yang hidup dalam masyarakat, itu seseorang itu akan diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, orang dianggap sebagai giza atau vitamin, atau yang kedua bisa saja vitamin atau bisa saja seperti oksigen yang setiap orang membutuhkannya, atau yang ketiga dianggap seperti air yang setiap orang membutuhkannya. Maka orang ini di mana saja akan senantiasa berguna, karena tanpa vitamin, tanpa oksigen, tanpa air orang tidak bisa hidup. Maka inilah yang kemudian sering kita sampaikan tentang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Berarti kalau kita ingin mencari pekerjaan atau berprofesi, berprofesilah yang kira-kira profesi pekerjaan kita itu banyak dimanfaatkan orang, atau orang banyak memanfaatkan keberadaan kita. Ini akan anfa' linnas. Ada juga yang kedua, yaitu sinfun kadawa. Sebagian menganggap orang itu seperti obat. Ketika ada orang sakit, maka obat itu baru difungsikan. Ketika tidak ada sakit, obat tidak difungsikan. Sehingga orang yang kedua inilah kadang-kadang saya membutuhkan bapak ini karena saya lagi butuh.
ketika saya tidak ada hubungan dengan bapaknya ini, profesi bapak ini, maka saya tidak membutuhkannya. Maka orang-orang ini juga mestinya juga harus ada, karena ketika orang tidak ada yang menjadi obat di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat juga akan punya penyakit. Baik itu penyakit yang sifatnya finansial, saya berhubungan dengan bapak ini karena bapak ini banyak uangnya, ya, sehingga saya akan memfungsikan dari sisi finansialnya. Saya akan banyak berhubungan dengan bapak ini karena bapak ini ahli dalam advokasi, sehingga ketika ada masalah-masalah hukum saya minta tolong kaitannya dengan penyelesaian masalah yang sedang ada. Saya minta tolong kepada dokter ini karena saya sedang sakit. Tanpa adanya dokter, saya tidak bisa sembuh dari penyakit saya ini. Nah, orang yang kedua inilah profesi-profesi yang memang dibutuhkan saat-saat dibutuhkan orang. Ketika tidak dibutuhkan, kadang-kadang juga ya di rumah, karena tidak dibutuhkan. Maka ketika kita seolah-olah dijadikan orang yang kedua, maka kita yang mencoba untuk memberikan penawaran barangkali ada orang yang membutuhkan pertolongannya. Kita open, kita siap membantu apabila ada orang meminta bantuan. Karena kadang-kadang kalau kita tidak open juga orang segan untuk meminta pertolongan. Ada juga jenis orang yang ketiga, yaitu penyakit. Ketika seseorang dianggap penyakit di tengah-tengah masyarakat, maka orang tidak mau berhubungan siapapun orangnya. Karena dia tahu ketika ia berhubungan, dia akan terjangkit penyakit pada orang tersebut. Nah, inilah kadang-kadang di masyarakat juga sampai ada sebutan, itu menjadi penyakitnya masyarakat. Yo gara-gara kuwi kene kampungnya terkenal. Ngapa kok terkenal? Maling. Jadi satu kampung yang maling satu tuh bisa menjadi viral. Jadi ini bisa terjadi. Nah, ini penyakit di masyarakat. Bapak Ibu, dari 3 bagian, monggo perankan diri kita. Memang ada yang setiap orang bisa memerankan diri seperti orang pertama, seperti vitamin, oksigen, air, siapapun membutuhkan keberadaan kita. Diminta bantuan finansialnya, ada bapak-bapak itu mampu. Diminta bantuan ilmunya, memang beliau seorang terpelajar. Diminta bantuan tenaganya, memang orangnya gotot kuat, sehingga minta bantuan tenaga pun juga akan dibantu. Minta bantuan arahan-arahannya, bimbingan-bimbingannya, karena memang dia seorang leader, seorang manajer, sehingga terbiasa memberikan pengarahan-pengarahan atau memberikan mengetahui segala sesuatu sehingga bisa. Maka sekali lagi, kalau kita bisa berperan yang pertama ini luar biasa, khairun nas anfa'lin nas. Tetapi peran yang kedua yang mungkin grade-nya lebih tinggi tapi tidak setiap orang membutuhkan, ini juga suatu saat diperlukan. Kalau memang keadaan-keadaan yang sangat membutuhkan dan tidak setiap orang bisa. Dokter misalnya, tidak setiap orang bisa mengobati. Guru misalnya, tidak setiap orang bisa mengajar. Kemudian desainer bangunan misalnya, tidak setiap orang bisa membangun sebuah bangunan. Maka hal-hal yang seperti ini juga diperlukan. Tapi jangan sampai kita di tengah-tengah masyarakat dianggap yang nomor 3, menjadi beban masyarakat atau menjadi penyakit masyarakat. Poin pertama. Poin kedua, dari sisi tolong menolong, maka Syekh Mawardi menyebutnya ada beberapa hal. Satu, ada orang yang siap membantu dan orang tersebut tidak pernah minta bantuan kepada orang lain. Dia siap membantu tapi tidak pernah minta bantuan. Karena memang orangnya kuat. Siap membantu tapi tidak minta bantuan. Ada juga orang yang kedua, man la yu'inu wa la yasta'inu. Orang ini tidak pernah membantu, dan tidak pernah meminta bantuan.
Ini orangnya pasif. Yang penting aku urip nang masyarakat, aku orang ganggu dan aku tidak mau diganggu. Ini kelihatan bagus tapi nanti lama-lama ego. Kelihatannya bagus, ora gelem ganggu, tapi juga nggak mau diganggu. Nah, tetapi kalau ini tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu, tidak mau menolong dan tidak mau ditolong, ini juga nanti lama-lama menjadi ego. Kemudian wa minhum man yasta'inu walayu'inu. Ada orang yang jenis ketiga, senengin jaluk bantuan terus, tapi nggak pernah memberikan bantuan. Gitu. Maunya minta bantuan, tapi sama sekali tidak pernah memberikan bantuan ketika dimintai bantuan. Dan yang terakhir yaitu man yu'inu wa la yasta'inu, orang yang tadi tidak minta bantuan juga tidak suka membantu. Jadi model-model orang seperti ini ada. Marilah kita bahas satu persatu, tapi sebelum satu persatu kita awali dulu dengan dasar yang akan kita pelajari, yaitu surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dasar membantu itu adalah dasar membantu kebaikan dan ketakwaan. Tidak boleh saling membantu dalam urusan dosa dan permusuhan. Kita bersandar kepada Durrul Manthur yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Suyuti dari keterangan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Apa bir itu? Wa ta'awanu 'alal birri, dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Maka albir Ibnu Abbas yang kemudian dinukil oleh Imam Tobari dan juga ditulis oleh Imam Suyuti mengatakan seluruh perintah Allah itu pasti bir, kebaikan. Tidak ada satupun yang perintah kok tidak baik. Maka mungkin suatu saat ya kita akan menginventarisir kira-kira yang diperintahkan Allah itu apa saja. Karena setiap perintah itu pasti bagus. Tidak ada perintah yang jelek. Ini pertama. Minimal kalau kita belajar dari kaidah fikih mengatakan perintah itu apa? Al-amru huwa talabus syai' minal a'la ilal adna. Perintah adalah permohonan. Kalau dari talabul fi'li, untuk melakukan pekerjaan dari atasan ke bawah itu perintah adalah untuk mengerjakan dari atasan kepada bawahan itu perintah. Tapi kalau doa dibalik, dari bawah meminta sesuatu kepada atas sifatnya doa. Maka kalau dari atas ke bawah sifatnya wajib. Tapi kalau dari bawah meminta sesuatu ke atas bisanya bisa diberi, bisa tidak. Karena sifatnya permohonan. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina, ya Allah anugerahkan kepada kami, itu sepertinya kita sedang memerintahkan kepada Allah. Secara fi'il itu perintah, tapi karena dari bawah ke atas sifatnya permohonan. Maka ingat, kalau dari atas itu namanya instruksi, dari pemerintah kepada rakyat namanya instruksi, tapi dari rakyat kepada pemerintah namanya permohonan. Itu bisa dikabulkan, bisa ditolak. Nah, bisa dikabulkan, bisa ditolak. Ini harus kita pahami atas bawah. Tapi kalau permohonan yang sifatnya seimbang itu semacam apa ya? Kalimatnya biasanya kalimatnya hendaklah. Jadi sebuah permohonan tapi tidak terlalu memaksa karena sifatnya itu flat. Maka diterjemahkan biasanya kalau dalam Al-Quran hendaklah. Wal takun minkum, daklah di antara kalian ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sebegitu. Maka perintah adalah seluruh kebaikan adalah seluruh perintah Allah. Sementara wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, takwa diterjemahkan yang kedua seluruh larangan Allah namanya takwa. Walaupun di sisi lain takwa itu melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Dalam ayat ini lebih banyak diterjemahkan yaitu larangan-larangan. Kemudian yang kedua, dari hadis-hadis yang sudah kita
inventarisir anin Nawas bin Sam'an anin Nabi sallallahu albir husnul khuluq. Yang disebut baik adalah perangai yang baik pula. Jadi husnul khuluq, akhlak yang mulia. Tutur kata yang baik nggih. Hari ini sedang viral mungkin lagu tentang alamati anak soleh iku papat, yaitu husnul khuluq. Husnul khuluq seperti itu. Ngendikani halus di antara nggih. Maka itu disebut bir husnul khuluq, yen ngendika halus, jujur, adil, tidak pernah menyelesaikan janji-janjinya, itu masuk kategori husnul khuluq. Kemudian kalau berjalan berada di sebelah kiri, tidak pernah akan mendahului kecuali memberitahu terlebih dahulu dan sebagainya nggih. Niki nanti masuk kategori perangai yang baik. Wal itsmu, apa itsmu itu? Ma haka fi nafsika wa karihta, ma haka fi nafsika, segala sesuatu yang haka fi nafsika, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, kemudian kejelekan adalah dosa, sesuatu yang meresahkan jiwamu. Ma haka fi nafsik. Jadi apa kejelekan itu apa? Segala sesuatu yang meresahkan jiwa kita masuk kategori jelek. Sehingga walaupun kita itu tidak belajar agama, tapi kok kayaknya hati kami nggak nerima, hati kami nggak cocok. Maka sesuatu yang tidak cocok pada hati kami, hati kita semuanya, itu pasti perbuatan jelek. Itulah mengapa ada hukum tentang bagaimana nanti di padang mahsyar ketika ada seseorang yang belum terkena dakwah. Misalnya orang Irian Jaya yang belum terkena dakwah. Nah, maka nanti cara menghisapnya diukur dari kebanyakan orang ini dikatakan baik atau katakan buruk. Yang nimbang baik dan buruk itu bukan agama, tapi yang nimbang baik dan buruk adalah hati. Nah, nanti kita bedakan apa bedanya hati dengan otak. Maka ternyata manusia itu diberikan oleh Allah 4 mata. Mata yang ada di kepala ini mata yang kaitannya dengan duniawi. Melihat dunia itu ini baik, ini buruk, ini menguntungkan, ini merugikan, ini lebih kasat mata. Jadi nanti dibantu oleh otak. Karena mata di atas itu dekat dengan otak. Tetapi kalau hati ini kaitannya dengan jiwa. Maka seseorang bisa mengatakan ini buruk, ini baik. Itu ya menurut artinya masing-masing. Maka ada istilah enak ini ku randi moto no randi hati ini apa itu bang? Wong kok randi moto? Randi moto itu memang tidak bisa melihat segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Oh ini untung, ini rugi, untung, ini rugi. Tapi kalau wong kok randi hati, memang tidak bisa membedakan antara buruk dengan baik, kaitannya dengan ukhrawi, kaitannya dengan agama. Maka paling bagus orang itu ya punya 2 mata di atas yang dekat dengan otak, tapi seseorang itu juga punya jiwa, yang jiwa itu ada pada hati. Nah, ini tentang lengkapnya manusia itu punya mata hati dan mata yang di atas ini. Ini tentang seseorang yang punya hati, insya Allah walaupun tidak belajar, istilah kita walaupun tidak beragama, istilah kita walaupun tidak pernah bertemu dengan seseorang sehingga tidak mengerti interaksi, tapi hati itu akan bisa menimbang-nimbang baik dan buruk. Ini kalimat baik dan buruk. Kemudian yang berikutnya ada sahabat Nabi namanya Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Qalat cita tas'anil bir
begitu dekat dengan Rasulullah, Rasul sudah bertanya, kamu datang ke sini untuk bertanya tentang sebuah kebaikan? Qultu na'am ya Rasulullah. Betul, saya datang ke sini untuk bertanya tentang kebaikan. Yun ngapunten, sahabat Nabi itu kadang-kadang dekat dengan Rasul yang ditanya kebaikan. Ada seseorang yang dekat dengan Rasul yang ditanya pasti yang jelek-jelek. Memang setiap orang itu berbeda-beda. Mengapa kok setiap kamu tanya kepada aku kok tanya yang jelek? Agar aku tidak terjerumus yang jelek ya Rasulullah. Sehingga setiap aku tanya mesti yang aku tanyakan yang jelek-jelek. Setiap aku tanya mesti aku tanya tentang kekafiran. Setiap aku tanya tentang kemusyrikan. Setiap aku tanya tentang dunia nifak agar aku jauh dari nifak, musyrik dan kekafiran. Tapi ada seseorang yang tanya, kamu tanya kebaikan? Iya. Mengapa seseorang kok yang ditanya mesti kebaikan? Aku ingin jadi orang baik ya Rasulullah. Aku tidak ingin jadi orang baik sehingga senantiasa yang saya tanya yang baik-baik saja. Nah, maka dalam buku Tarhib wa Targhib itu imbang. Yang baik juga dibahas, motivasi untuk melakukan kebaikan, tapi keterangan-keterangan untuk meninggalkan yang dilarang-larang juga dibahas agar terjadi perimbangan. Maka karena di zaman Rasul memang ada dua nggih, ngapunten, ada orang yang ditanya mesti yang baik-baik terus. Karena saya ingin baik ya Rasulullah. Tapi mengapa kamu tanya tentang jelek-jelek? Karena aku tidak ingin jatuh kepada kejelekan. Maka yang aku tanya mesti hal-hal yang jelek. Maka beliau ini Wabisah bin Ma'bad ini kalau tanya mesti hal-hal yang baik. Mengapa? Karena beliau alasannya ingin jadi orang baik. Maka beliau bertanya tentang Rasul sudah mendeteksi dulu. Cita tas'al anil bir, kamu datang ke sini akan bertanya kepadaku tentang kebaikan. Qultu na'am ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Qala istafti qalbaka. Kalau kamu tanya kepadaku tentang kebaikan, enggak usah tanya padaku. Takono ngatimu dewi. Tanyalah kepada hatimu sendiri. Mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Kok bisa ya Rasulullah? Gini aja, albirru ma'itma'annat ilaihi nafsu. Kebaikan adalah segala amal perbuatan yang dapat menenangkan hati, itu baik. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu kok hatimu semakin tidak tenang, berarti pekerjaan itu mesti jelek. Nah, kira-kira yang bisa menjawab hanya hatimu sendiri. Aku nggak bisa menjawab. Nah, ini Rasul memberikan kisi-kisinya saja. Baik itu ketika hatimu tenang, tidak baik ketika hatimu tidak tenang. Kok tidak tenang? Ya, mahaka fi nafsik. Jelek adalah segala sesuatu yang meresahkan hatimu. Maka ketika kamu melakukan sesuatu kok hatimu resah, gundah gulana, tidak tenang, kok gak ono wong nong kene, lingak-lingu, ada CCTV-nya enggak ya, ada polisi enggak yo, ada Satpol PP enggak yo, pas itu sebuah kejelekan. Ada bapakku enggak yo, ada umiku enggak yo, ada keluargaku di sini enggak ya. Awas lo yo, kamu jangan ngomong-ngomong sama bapakku lo yo. Itu pasti jelek. Karena takut orang lain mengetahui apa yang dia lakukan. Itu tanda-tandanya tidak nyaman ketika dia melakukannya. Maka wal ithmu mahaka fi nafsi, dosa adalah segala sesuatu yang meresahkan pada pribadi. Kemudian dalam hati itu tarodud. Iya enggak yo, iya enggak yo. Muncul kalimat tarodud atau tasyakuk, ragu-ragu antara iya atau tidak, iya atau tidak. Maka kita sering mengatakan kalau kamu ragu-ragu, tinggalkan. Kalau kamu ragu-ragu, tinggalkan. Maka ketika kita ragu-ragu kok meninggalkan, berarti kemungkinan yang ragu-ragu itu lebih jauh kepada yang jelek. Maka dalam urusan halal haram pun sudah sampai dikatakan al halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas.
Kok sesuatu yang masih mutasyabih, kok ragu-ragu, itu berarti masuk kategori lebih dekat kepada haram. Maka tinggalkan barang-barang yang kamu sendiri masih ragu-ragu. Maka nyuwun ngapunten ini menika kawula mudha nggih. Untuk yang masih ragu-ragu, satu tinggalkan dulu, ganti yang lain. Atau yang kedua ragu-ragu, bisa meninggalkan atau bisa tidak dengan sholat istikharah. Monggo sholat istikharah ini bagi yang masih ragu-ragu untuk memantapkan untuk meninggalkannya atau memantapkan untuk ikut bersamanya, misalnya urusan suami istri, tak teruske po tak tinggal ya. Itu monggo nanti ketika kita ragu-ragu tinggal saja. Atau yang kedua diusahani dengan sholat istikharah. Wa in aftakan nasu wa aftuka. Jadi intinya dosa adalah segala sesuatu yang meresahkan hatimu. Ketika hati kita mengatakan itu kita resah, tinggalkan, berarti itu jelek. Tapi ketika hati kita mengatakan kok saya nyaman ya, itu insya Allah baik. Ini kriteria baik dan buruk. Bapak Ibu, kemudian kita lanjut tentang kalau sampun namanya kalau wasakan melih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin illa walahu arba'atu a'yun. Tidak ada seorang hamba kecuali Allah anugerahkan 4 mata. Ainani fi ra'sihi, 2 mata yang berada di kepalanya. Yubsiru bihima amra dunyahu, dengan kedua mata yang Allah anugerahkan itu dia bisa melihat dunia. Maka untuk melihat duniawi biasanya lebih kepada 2 mata yang di atas. Maka seandainya ada saudara kita Allah tidak berikan 2 mata bisa melihat, berarti kemungkinan besar insya Allah dia akan diberikan kebahagiaan akhirat. Karena urusan dunia tidak pernah diberitahu tentang indahnya dunia. Wa ainani fi qalbihi yubsiru bihima amrodinihi, dan 2 mata yang berada di hatinya, dengan 2 mata berada di hati itulah dia akan melihat tentang urusan-urusan agamanya. Jadi urusan duniawi lebih banyak berfokus kepada kedua mata di atas, urusan agama lebih berfokus kepada urusan hati. Maka orang yang punya pemahaman yang bagus, ilmu yang bagus, pengamalan yang bagus, biasanya hatinya jauh lebih tenang daripada orang yang hanya ilmu saja, melihat dengan mata saja, tidak pernah mengamalkan. Karena urusan mata ini sampai kita di wasiat Rasulullah, kalau urusan duniawi lihatlah kepada yang di bawah, tapi kalau urusan ukhrawi lihatlah kepada yang di atas. Karena memang mata ini senantiasa banding-bandingnya Pak, dibantu dengan mata untuk melihatnya, kemudian masuk ke otak, kemudian berpikir. Nah itu mesti nanti untung rugi oke sidik babakan kadonyan. Tapi nek urusan hati halah ngalah wae. Mesti urusannya ngalah, sabar, tenang, rasa kesusu. Mesti urusan hati. Kemudian yang Bapak Ibu, wa an Ibnu Abbas anna Rasulullah qol, ini kita sudah masuk ta'awanu alal birri wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Kita masuk kategori jangan tolong menolong dalam kedosa dan permusuhan. Kita masuk pada hadis yang pertama, man a'ana dzaliman, barang siapa membantu orang yang berbuat zalim. Berarti orang zalim itu orang jelek, orang yang berdosa. Kok dia bantu? Berarti kok saling membantu. Orang zalim dibantu. Layat hadu bihi faqad bari'um min dhimmatillah wa rasulihi. Barang siapa membantu orang yang zalim dengan kebatilan yang dilakukannya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan ya tentunya membantu
Berarti orang bantu ini kadang-kadang membenarkan apa kadang-kadang jani ngerti salah, Pak. Ada dua. Orang membantu kedoliman itu kadang-kadang tujuannya satu, jani dia itu bukan salah. Jani dia itu enggak dolim tapi benar. Tapi orang menganggap dolim, maka ia bantu. Tapi yang kedua kadang-kadang orang itu membantu kedoliman dan betul-betul dia tahu bahwa itu sebuah kedoliman. Karena hanya ingin mendapatkan bagian daripada duniawi yang dia saksikan dengan dua matanya tadi. Dengan membantu maka aku akan mendapatkan sebagian dari apa yang dia miliki. Maka kalau dia tahu betul apa yang dilakukannya, kok dia bantu kedoliman tersebut, maka kata Nabi faqad bariun min dhimmatillahi wa rasulihi, betul-betul orang itu telah lepas dari jaminan Allah dan Rasulnya. Dhimmah itu jaminan. Allah tidak lagi menjamin ketenangan, Allah tidak akan menjamin lagi tentang hidupnya akan mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Allah tidak akan lagi menjamin besok masa tuanya akan dihormati oleh para putra-putri. Tidak ada jaminan dari Allah. Tidak ada jaminan dari Allah. Allah tidak akan menjamin besok di akhirat akan selamat di kubur, di padang mahsyar atau sampai di jisrun ala jahannam. Karena suka membantu orang yang zalim. Sekali lagi, maka Bapak Ibu, walaupun hari ini kita di masa medsos muncul di berbagai tempat, sekali lagi saya sampaikan berulang-ulang ya, ketika kita ngerti sebuah entah itu berita, tulisan, entah itu YouTube, entah itu TikTok, ketika kita tidak ngerti dasar-dasarnya, yang kedua kita juga tidak nyaman ada kasus seperti itu, tolong untuk tidak disebarluaskan. Karena menyebarluaskan berita hoax itu termasuk membantu kebatilan. Maka ada istilah di subscribe, apa di skip, apa di nanti kan ada laporan-laporan itu tentang untuk tidak ikut membantu kedoliman yang sedang disebarluaskan. Nanti akan muncul permusuhan di antara orang-orang, dan hari ini banyak sekali muncul di TikTok, di YouTube yang seperti itu. Yang kedua, man a'ana ala qatli muslimin walau bisatri kalimatin laqiyallaha wa wa maktubun baina ainaihi aisa min rahmatillah. Barang siapa membantu untuk membunuh saudara muslim, jadi ada pembunuhan tapi long tinulung, aku tak nyediakan yo ngapunten nih niki dulu pernah ada ini bukan bentuk membantu pembunuhan. Ini kasus ini bentuknya membantu pencurian. Dulu di masjid, nyuwun ngapunten, masjid kira ini masjid apa Pak? Masjid Al-Aqsa. Wah, niki jadi saksi nih. Aku tak sing nonton, engko ana wong liwat apa ora. Nah, sing tukang jaga siji. Ya, aku tak pura-pura sholat malam sehingga sing nonton nang jaba itu seolah-olah nunggu aku. Nah, wis pinter cah loro. Sing siji, aku tak masuk masjid untuk nyari kotak infak sing paling kebak sing endi. Cah telu, Pak. Terus yang satu lagi, aku tak di atas kendaraan, kalau nanti suatu saat sangat darurat tak larikan. Jadi cukupan 4. Wah, niku kula termasuk kula sing kang melu nyidang. Astagfirullah, kok bisa yo? Cah cilik-cilik kok ngerti niki, Pak? Aku sing nunggu, engko nek ana tak kasih tanda-tanda. Aku sing etok-etok salat. Biyen dia salat nunggu aku, ora nunggu sing jero. Kamu jero ngoperasi. Jadi ini ta'awanu alal itsmi, bertolong-menolong dalam urusan dosa. Maka tolong menolong dalam urusan dosa semacam ini walau bisyatri kalimatin, walaupun hanya dengan menunjuki saja. Ada kerusak-kerusak. Itu hanya sebuah kalimat saja untuk isyarat ya. Itu kata Rasul, laqiyallaha, ketika dia tidak istighfar, dia tidak tobat,
maktubun baina ainaihi, akan tertulis di niki baina aini berarti ini mata berarti di sini. Akan tertulis di tengah-tengah ini aisa min rahmatillah, dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka memberikan ikut menolong orang yang berbuat dolim itu akan tertulis tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah. Kan kula mboten jiko. Nggih. Sebagaimana yang anak-anak kasus niku. Aku kan nggak ngambil Ustaz. Aku mau di dalam tok kok, kalau ada orang aku cuman beri tanda-tanda. Aku kan nggak jiko uangnya. Yang satu. Aku jiko tok tapi aku orang gunake. Aku orang nyimpen. Karena yang nyimpen ada orang sendiri. Begitu nyimpen dilempar, kemudian masukkan di bawah batu. Aku kan cuman bagi, aku orang jiko. Sing tukang bagi tidak ngambil, tapi yang ngambil tidak menyimpan. Wah, cah cilik-cilik kok pinter sinau ngendi. Masya Allah ya. Kok kamu ngerti kalau uang yang banyak itu pas di tas enggak di selorokan. Enggak mungkin Ustaz, uang banyak kok ditaruh di selorokan itu enggak mungkin. Uang banyak masih ditaruhnya di tas. Kok ngerti? Aku lihat terus kok. Kisah anak-anak itu anak-anak Pak. Ilmu anak-anak mudeng no. Nah uang gede-gede tidak mungkin ditaruh di selorokan. Pasti di tas. Yang di seluruhan mesti uangnya receh, ratusan, ribuan, maksimal 5.000. Tapi yang sudah 10.000 ke atas masih di tas. Begitu. Ini tentang ini kasusnya anak-anak mawon. Untuk yang gede-gede ya insya Allah nanti ilmunya lebih gede-gede mulai. Yang berikutnya kemudian man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana sarikan fiha. Rasul mengatakan barang siapa menolong dalam hal kemaksiatan walaupun hanya setengah kalimat saja atau isyarat-isyarat saja, sama dengan ia sedang berserikat. Maka nyuwun ngapunten, dalam dunia kejahatan itu tidak hanya yang mengambil saja, misalnya pencurian tidak hanya yang mengambil saja, yang menunjukkan jalannya kena, yang memberikan informasi kalau rumah itu tidak ada orangnya kena. Itu jadi nanti banyak orang yang kena, tidak hanya yang mengambil saja, yang ikut menggunakan uang tersebut kena. Ini tentang urusan misalnya urusan maksiat itu kalau apabila maksiat diterjemahkan pencurian. Misalnya maksiat diterjemahkan minum-minuman juga banyak. Maka dalam hadis Nabi yang menjual kena, yang mengkonsumsi kena, yang memproduksi kena. Kan begitu nggih. Aku kan produk tok orang ngombe. Aku nggak ngombe tok, aku nggak bisa ngombe tanpa produk. Iya, aku dodol tok. Rata ngombe. Ya, sing dodol, sing ngombe, sing produksi, sing ngedarkan sama saja, semuanya kena. Ini berarti sedang ta'awanu alal itsmi, yaitu dalam bentuk minum-minuman. Man a'ana ala khusumatin bi ghairi haqqin, barang siapa yang menolong orang lain dalam permusuhan. Jadi orang bermusuhan itu tulung tinulung atau geng-gengan, dibuat geng tanpa benar, karena ada permusuhan yang dibenarkan oleh Allah, karena memang dalam dunia peperangan mesti permusuhan itu ada yang dibenarkan, ada yang tidak. Barang siapa menolong orang yang sedang bermusuhan tanpa hak, artinya dia salah, kana fi sukhtillah hatta yanzi, maka orang itu berada di dalam kemarahan Allah sampai ia mencabut kembali dari berserikat untuk saling bermusuhan tersebut. Maka sekali lagi ini agar tidak muncul geng-gengan dalam keburukan. Oke. Karena rata-rata kalau sudah bergeng-gengan itu nanti susah untuk dicegah. Bapak Ibu, mungkin terakhir yang sudah kami sampaikan tadi.
Satu lagi karena sudah diberitahu waktu nggih. Man masya ma'adzalimin liyu'inahu wa wa ya'lamu annahu dhalim faqad kharaja minal Islam. Masya Allah, ini hadisnya begini dari Imam Bukhari. Barang siapa berjalan menemani orang yang berbuat dolim untuk membantu kedolimannya, mau melaku bareng, tapi dalam rangka membantu untuk berbuat dolim dan tahu bahwa dia itu orang dolim, maka sudah dinyatakan murtad dari Islam, keluar dari Islam. Monggo, saya tidak akan menjustifikasi YouTube yang hari ini sedang berkembang. Monggo nanti ketika itu berita itu tidak, kita belum clear, tidak usah ikut menyebarluaskan. Kalau sekedar nonton ya monggo, menurut saya untuk mengerti tentang situasi yang sedang terjadi di berbagai tempat. Tapi ketika kita tidak tahu, tidak usah ikut membagikan video tersebut. Karena kalau kita ikut membagikan berarti nanti semakin banyak ditonton banyak orang, semakin kita ikut membantu dalam rangka menyebarluaskan berita-berita yang sifatnya belum benar. Nah, sekali lagi kita pengen keluarga kita kondusif, tidak ada masalah. Kita pengen masyarakat kita kondusif, tidak ada masalah. Maka sesuatu yang sifatnya belum clear, tidak usah ikut bergabung untuk ikut menyebarluaskannya. Lebih-lebih sekali lagi, baik dan benar ini nanti walaupun orang itu dangkal agamanya, tapi setiap orang itu punya hati, nanti yang mintalah fatwa kepada hati kita masing-masing. Mungkin itu yang kita sampaikan malam hari ini. Insya Allah materi masih panjang sekali. Semoga lingkungan di mana masjid ini ada, karena yang kita utamakan lingkungan di masjid ini ada, nggih, di mana pengajian itu ada, itu terbina terlebih dahulu. Maka saya yakin di tempat-tempat pengajian, lingkungan di tempat pengajian itu diadakan, insya Allah lebih kondusif dibanding tempat-tempat yang sama sekali tidak ada tempat pengajian. Oke, saya sudah sering ke berbagai daerah, tempat itu masjid juga nggak ada, pengajian juga tidak ada, pertemuan-pertemuan juga tidak ada, adanya nyuwun ngapunten nggih, yang pernah beberapa kali kita lihat ya, adanya minum bekas botol minuman keras di pinggir jalan. Yang kedua, bekas tempat untuk kire untuk tidak disembelih. Masya Allah, sanggon-gon kire, sanggon-gon minuman keras, sanggon-gon itu kartu main. Ya Allah, sanggon-gon itu Masya Allah, intinya daerah tersebut betul-betul tidak nyaman ketika kita lewat. Maka gangnya pun disebut gang apa Pak nggih? Gang maling itu gang apa Pak? Nggih, gang ruwet. Masya Allah nggih. Napa melih? Karena kayak gitu tren Pak nggih. Tren-trenan ya. Kadang-kadang tren begal di mana-mana begal. Suatu saat tren itu tren ganggu anak putri, trennya tren ganggu anak putri terus. Trennya tren pencabulan terus, dan itu terus berganti-ganti. Mukatan mugi-mugi lingkungan di mana kita berada terhindarkan dari hal-hal yang tidak baik, dan semoga lingkungan kita dirahmati oleh Allah dan menjadi lingkungan yang bagus, dan kita pun berharap menjadi negara pun baldatun thayyibatun warabun ghafur. Semoga Allah berikan ini semuanya kepada penjenengan telasan kula. Makatan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.